Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Farah Larissa dengan NIM 240510501042. Saya beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Lucu Menara, Banda Aceh. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 1 di Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Jadi di sini kita akan membahas tentang inovasi pangan. Sebelumnya saya mau nanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu inovasi pangan? Mari kita bahas inovasi pangan di slide selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, ternyata inovasi pangan itu adalah pengembangan dan penerapan teknologi, produk, proses, atau layanan baru dalam industri pangan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, keamanan, dan kesustainable pangan. Inovasi ini mencakup apa saja ya? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Pertama-tama di sini kita akan membahas jenis-jenis inovasi pangan. Yang pertama ada teknologi pengolahan, yaitu pengembangan metode pengolahan makanan yang lebih efisien dan higienis. Yang kedua ada produk pangan baru, yaitu pengembangan produk pangan fungsional, sehat, dan bergizi tinggi. Ketiga ada sistem produksi, yaitu penggunaan teknologi pertanian presisi, hidroponik, dan vertikultur. Yang keempat, ada pengemasan, yaitu pengembangan kemasan pangan yang ramah lingkungan dan memperpanjang umur simpan. Dan yang terakhir, ada logistik dan distribusi, yaitu penggunaan teknologi untuk mempercepat dan memperbaiki rantai pasokan pangan. Nah, di sini ada contoh inovasi pangan. Yang pertama ada makanan nabati, yaitu pengembangan produk makanan dari tanaman seperti tempe dan tofu. Yang kedua ada pangan fungsional, yaitu pengembangan produk pangan dengan khasiat tertentu seperti makanan kaya omega 3. Yang ketiga ada teknologi fermentasi, yaitu penggunaan fermentasi untuk menghasilkan produk pangan yang lebih sehat. Yang keempat, ada penggunaan mikroorganisme, yaitu penggunaan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan. Dan yang terakhir ada pangan 3D, yaitu pengembangan teknologi pencetakan pangan 3D. Nah, kita juga akan membahas manfaat inovasi pangan. Jadi, manfaat inovasi pangan itu yang pertama ada meningkatkan ketersediaan pangan, yaitu mengatasi kelangkaan pangan dan memenuhi kebutuhan penduduk. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pangan, yaitu menghasilkan produk pangan yang lebih sehat dan bergizi. Yang ketiga ada mengurangi kehilangan pangan, yaitu mengurangi limbah pangan melalui teknologi pengolahan dan pengemasan. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi, yaitu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, membuka peluang bisnis. Jadi, membuka peluang bisnis bisa menciptakan peluang baru dalam industri pangan. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang tantangan inovasi pangan. Yang pertama, ada keterbatasan sumber daya. Kedua, regulasi dan standar. Ketiga, kesadaran konsumen. Keempat, ada ketergantungan teknologi, dan yang terakhir ada dampak lingkungan. Jadi, keterbatasan sumber daya itu adalah keterbatasan sumber daya alam dan finansial. Regulasi dan standar adalah menghadapi regulasi dan standar keamanan yang ketat. Ketiga, ada kesadaran konsumen, yaitu meningkatkan kesadaran konsumen tentang manfaat inovasi pangan. Yang keempat ada ketergantungan teknologi, yaitu ketergantungan pada teknologi yang memerlukan biaya sangat tinggi. Dan yang terakhir dampak lingkungan, yaitu mengurangi dampak lingkungan dari produksi pangan. Nah, salah satu inovasi pangan di sini kita akan membahas tentang tempe.
Jadi, di sini kita membahas proses pembuatan tempe. Yang pertama-tama, ada pembersihan dan perendaman kedelai, lalu ada perebusan kedelai, lalu pengupasan kulit dan pencucian, ada inokulasi ragi, lalu pembungkusan, dan sampai ke tahap fermentasi, dan yang terakhir ada pengemasan dan penyimpanan. Nah, jadi kalian bisa ngelihat di sini ada gambar proses pembuatan tempe. Di gambar pertama ada pemilihan kacang kedelai. Pada gambar kedua ada pembungkusan kacang kedelai sebelum menjadi tempe. Dan yang ketiga ada tempe yang sudah siap jadi yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi di sini ada harga-harga tempe menurut penelitian saya. Yang pertama, tempe 100 gram atau sama dengan 1 on harganya mencapai 8.300. Yang beratnya 250 gram atau seperempat beratnya berharga 10.500. Berat tempe yang 400 gram berharga 12.100. Yang 500 gram atau sekilo berkisaran harga 14.000. Dan yang terakhir, yang berat 600 gram biasanya berharga 16.000. Nah, akhirnya kita sampai juga di pembelajaran baru kita yang kita dapatkan. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan agar membangun masa depan yang lebih cerah. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.